Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu dengan saya lagi di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, kita kaji bersama-sama tema yang berjudul dengan normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Mengawali pertemuan kali ini kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini ada manfaat dan bisa dipahami. Baik, bicara mengenai normativitas, bicara mengenai historisitas dalam bingkai studi Islam, mengapa ini dikaji? Kita tahu bahwasanya pemahaman masyarakat terhadap Islam, ingat ya, kita sedang membahas bukan Islamnya, tetapi membahas tentang pemahaman orang terhadap Islam. Ini selama ini banyak yang menganggap bahwasanya pemahaman seseorang terhadap Islam ini dianggap sebagai dogma yang baku, dianggap sebagai dogma yang sudah final, ya, sehingga menjadi suatu norma yang seolah tidak boleh dan tidak bisa dikritik, harus diamini dan diimani begitu. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, saya berbicara tentang pemahaman manusia terhadap Islam. Kalau Islam itu sudah final kebenarannya, tetapi pemahaman manusia, pemahaman masyarakat terhadap Islam ini kemudian dianggap sebagai ajaran atau dogma yang sudah baku, bahkan kaku, kemudian dianggap final, seolah ini menjadi norma yang sudah tidak bisa lagi dikritik. Dan lebih parahnya lagi adalah bahwasanya dogma yang menjadi pemahaman manusia terhadap Islam ini dijadikan sebagai pedoman mutlak untuk menilai dogmatika yang dianut oleh yang lain, sehingga dogma yang dianut oleh orang lain itu selalu harus bersesuaian dengan pemahamannya. Yang kita tahu bahwasanya pemahaman manusia itu kan kebenarannya bersifat relatif gitu, beda dengan kebenaran dari Allah, dari Rasulnya yang bersifat mutlak gitu. Jadi tetapi kalau kita bicara mengenai kebenaran pemahaman manusia, ya, ini kan bersifat relatif, maka jangan sampai kemudian kita salah dalam mengartikan pemahaman manusia terhadap Islam. Sekali lagi, lebih parahnya di masyarakat sekitar kita, pemahaman masyarakat terhadap Islam ini parahnya menjadi norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk menghakimi, menjudgment yang lain, bahwasanya ini salah, ini kafir, ini itu dan seterusnya. Maka ini yang kemudian menjadi dilema, menjadi fenomena yang memprihatinkan kita bersama, agar bagaimana kita bisa memilah dan memilih, ya, mana yang dianggap dogma, mana yang dianggap doktrin, mana yang dianggap ini teks, mana konteks. Ini yang harus dipahami betul. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan mana ayat Al-Quran, mana tafsir Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu kebenarannya sudah final, tetapi tafsir terhadap Al-Quran ini kebenarannya relatif, karena di dalam tafsir itu ada intervensi, ada campur tangan manusia. Tetapi kalau kebenaran Al-Quran itu sudah mutlak, sudah final, tidak bisa ditawar. Maka mahasiswa harus bisa membedakan, ya, mana Islam. Ketika bicara mengenai Islam, Islam yang mana. Maka pada kesempatan kali ini nanti kita harus mengetahui betul Islam kalau dilihat dari sudut pandang normatif, kalau dilihat dari sudut pandang historis itu seperti apa. Maka sebelum kita mendiskusikan beberapa materi lain di dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam, alangkah lebih baiknya teman-teman mahasiswa memahami betul bahwasanya Islam itu macam-macam, ya. Sebagaimana di awal pernah saya sampaikan, Islam itu punya banyak wajah. Tergantung kita melihat wajah agama Islam itu dari sisi mana, ya. Karena tidak boleh kalau kita itu memandang Islam dari hanya satu sisi gitu. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap Islam ini sangat diperlukan supaya kita memahami Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Jangan sampai bahwasanya kita itu kemudian mengorbankan sisi kemanusiaan dalam beragama. Padahal makna cinta kemanusiaan ini merupakan nilai yang terkandung di dalam Islam. Tetapi jangan sampai karena pemahaman yang salah, akhirnya banyak masyarakat kita itu yang selalu mengatasnamakan agama atas nama Tuhan, kemudian dibawa ke ranah konflik dan seterusnya. Maka mari kita pelajari, mari kita pahami apa sih yang dimaksud dengan normativitas, apa yang dimaksud dengan historisitas dalam bingkai studi Islam.
Kita masuk kepada definisi atau pengertian yang dimaksud dengan normativitas itu apa sih Bu gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan normativitas itu adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dari sumber-sumber hukum tentang persoalan ketuhanan. Ya, jadi kalau nanti kemudian kita menyinggung makna dari Islam normatif itu apa? Jadi Islam normatif itu adalah ya pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang terdapat di dalam hadis yang kebenarannya bersifat mutlak, yang murni dari firman Allah tanpa ada campur tangan manusia. Tadi sudah saya singgung ya bahwasanya ketika kita bicara teks Al-Qur'an dengan tafsir Al-Qur'an itu sudah beda. Kalau kita bicara mengenai lafadz sumber hukum yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu sudah mutlak kebenarannya karena datangnya dari Allah. Tetapi kalau kita sudah masuk pada ranah konteks ya pemahaman manusia terhadap ayat Al-Qur'an, itu berarti kan sudah ada intervensi dari manusia. Maka sebetulnya kalau kita bicara Islam normatif itu dimaknai sebagai Islam yang datang memuat nilai-nilai, memuat aturan, etika yang murni dari Tuhan tanpa adanya intervensi manusia. Sehingga Islam normatif ini memuat seperangkat nilai yang kebenarannya bersifat absolut. Intinya adalah yaitu tadi harus bisa membedakan ya mana doktrin, mana budaya, mana teks, mana konteks. Ketika kita bicara mengenai teks yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena ini merupakan wahyu, maka kebenarannya bersifat absolut atau mutlak. Nah, pada umumnya normativitas ajaran wahyu itu bersifat teologis normatif, di mana normativitas ini dibangun, kemudian diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis, artinya yang bersifat doktrin. Sehingga pendekatan Islam normatif ini berangkat dari teks yang sudah ditulis di dalam kitab suci. Kalau ini yang dikaji adalah teksnya ya, dan kemudian kita berbicara hukum apa adanya yang tercantum di dalam teks kitab suci baik Al-Qur'an maupun hadis, ini maka dikatakan Islam normatif ya. Berbeda lagi kalau kita mengkaji tentang berangkat dari konteks pemahaman mufasir terhadap ayat Al-Qur'an, ini sudah beda lagi. Jadi sekali lagi Islam normatif itu ya Islam yang mengacu kepada murni ajaran dari Tuhan yang tidak ada intervensi atau campur tangan dari manusia. Kira-kira seperti itu kurang lebih dari pemahaman yang dimaksud dengan normativitas. Nanti silahkan dibaca kembali dalam beberapa referensi yang sudah kita sampaikan. Baik, berikutnya adalah ketika tadi sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan terkait dengan normativitas, berikut Islam normatif itu seperti apa, maka kali ini kita akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan Islam historis ya, atau historisitas itu apa. Kalau kita bicara mengenai historis, berarti bicara mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Maka yang dimaksud dengan Islam secara historis itu Islam yang bagaimana? Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Intinya adalah tadi disampaikan bahwasanya Islam historis itu adalah Islam yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Ingat loh ya, kalau bahasanya adalah Islam yang dipahami, maka kita tahu bahwasanya manusia yang satu dengan manusia yang lain itu kan pemahamannya beda-beda. Ini yang kemudian harus dipahami yang dimaksud dengan Islam historis itu seperti itu. Tapi kalau Islam normatif ya tidak. Islam normatif itu ya Islam apapun yang tertera asli dari teks Tuhan gitu, tanpa ada campur tangan pemahaman manusia. Tapi kalau bicara mengenai Islam historisitas atau Islam historis itu ya Islam yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Sehingga yang disebut dengan Islam historis itu ya Islam sebagai produk sejarah, di mana Islam itu dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Maka kalau kita bicara mengenai konteksnya adalah Islam yang dipahami oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tentu pemahamannya bisa beda-beda. Yang ini kemudian Islam historis ini tentu melibatkan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia. Jadi interpretasi seseorang atau penafsiran seseorang terhadap Islam itu kan tentu dilatar belakangi oleh faktor yang bermacam-macam.
ya, apakah faktor politis, faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, itu tentu akan mempengaruhi penafsiran seseorang di dalam memahami Islam. Contoh ya, kalau Islam normatif itu contohnya adalah ketika kita meyakini bahwasanya ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ayat itu memang betul-betul diturunkan oleh Allah. Jadi ini memang adanya begitu gitu. Jadi turunnya sebuah ayat dari Allah itu merupakan Islam normatif. Ini kebenarannya memang final. Memang ayat ini turunnya dari Allah. Tetapi kalau kita masuk kepada contoh Islam historis itu contohnya seperti apa? Ya di antaranya misalkan keterlibatan suatu peristiwa yang menyebabkan suatu ayat itu turun gitu. Ini kan pemahaman manusia. Jadi misal kemudian masuk pada ranah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat itu kan pemahaman sahabat, pemahaman manusia juga bisa berbeda-beda dalam memahami teks dan konteks ketika ayat itu diturunkan. Maka sekali lagi kalau kita bicara mengenai historisitas berarti tidak bisa lepas dari yang namanya kebudayaan manusia itu sendiri. Sedangkan kita tahu bahwasanya kebudayaan manusia antara manusia yang satu dengan yang lainnya di lain tempat tentu beda pemahamannya. Interpretasi atau penafsiran dari manusia itu bisa menjadi beda-beda, sehingga karena dengan demikian ya semakin adanya problematika umat Islam ini semakin kompleks karena memang pemahaman dari manusia itu berbeda-beda tergantung konteks yang melingkupinya. Jadi mudah-mudahan pemahaman ini bisa dipahami ya, artinya bisa membedakan apa yang dimaksud dengan Islam normatif dan apa yang dimaksud dengan Islam historis. Kalau Islam historis itu ya Islam dari hasil produk sejarah itu. Contoh ya, kalau kita bicara mengenai aurat ya, itu merupakan Islam normatif ya. Jadi kita bicara mengenai Islam normatif contohnya adalah tentang hukum tentang menutup aurat. Ini normatif yang tidak bisa disangkal bahwasanya memang kewajiban menutup aurat baik laki-laki dan perempuan. Tetapi pemahaman umat Islam mengenai batasan mengenai batasan aurat, kemudian bagaimana cara menutup aurat, ini sudah masuk kepada jenis Islam historis gitu. Tetapi mengenai doktrin, dogma terkait dengan kewajiban umat Islam menutup aurat, ini memang teksnya ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Tetapi tentang pemahaman umat Islam di dalam menutup auratnya bagaimana atau apa yang harus ditutupi, itu sudah masuk ada intervensi pemahaman manusia. Maka sebagaimana kita yang tahu, umat Islam di dalam memahami tentang menutup aurat ini kan bisa macam-macam. Ada yang memakai cadar, ada yang cukup menutup dada tetapi rambutnya terlihat, ada yang menutup rambut dan dada dan seterusnya. Maka ini sudah masuk kepada pemahaman manusia terhadap Islam. Adapun Islam normatifnya dari ajaran atau dogma yang tidak bisa ditawar ya tentang menutup auratnya. Tetapi tentang pemahaman bagaimana menutup aurat ini saya pikir masuk kepada Islam historis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya adalah kita masuk kepada pembahasan terkait dengan pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Kalau tadi kita sudah mengkaji tentang definisi ya, wacana terkait dengan Islam normatif, Islam historis itu seperti apa. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Nah, kita awali dari pemahaman terkait dengan Islam normatif ya. Islam normatif itu berarti kita masuk kepada nas yang sifatnya prinsip atau normatif universal. Artinya nas yang sifatnya prinsipil atau normatif universal itu adalah prinsip yang aplikasinya sebagian telah diformatkan atau sebagian telah diformatkan atau dikeluarkan dalam nas praktis di masa pewahyuan ketika Nabi masih hidup. Ini maksudnya apa sih Bu? Contoh ya, kita misalnya bicara mengenai masalah ketauhidan, yaitu tentang mengesahkan Allah. Ayat yang berbunyi qul huwallahu ahad. Ini kan sifatnya prinsip ya. Ini sifatnya normatif, tidak bisa ditawar. Yang namanya pemahaman terhadap ahad ini maknanya tunggal, tidak bisa dimaknai dengan makna yang jamak lebih. Ahad itu bisa dimaknai ini itu tidak. Yang namanya qul huwallahu ahad secara normatif ya Allah itu ahad gitu. Jadi esa.
tidak dimaknai yang lain. Jadi artinya ini memang formatnya sudah baku, sudah baku, sudah dianggap sebagai dogma yang sudah tidak bisa ditawar, karena ini adalah berbicara mengenai ketauhidan, ya. Jadi sifatnya adalah nas yang sifatnya prinsipil, yang sifatnya normatif, yang bersifat universal. Nah, sedangkan Islam historis itu adalah nasnya. Kalau tadi nasnya itu sifatnya prinsip yang nggak bisa ditawar gitu, tetapi yang ketika kita masuk pada pengelompokan Islam historis, itu berarti masuk pada nas yang sifatnya praktis atau temporal. Maksudnya bagaimana? Biasanya nas-nas ini turun atau diwahyukan itu biasanya diturunkan oleh Allah itu dalam rangka untuk merespon, ya, menjawab suatu permasalahan yang terjadi pada masa itu. Maka kemudian di dalam Islam itu kemudian dikenal asbabun nuzul, apa sih yang menyebabkan ayat ini turun. Jadi ada kalanya ayat ini memang turun itu ada asbab musababnya, ada penyebab turunnya. Ada yang seperti contoh tentang keesaan Tuhan itu kan meskipun tidak ada peristiwa yang melingkupinya, misalkan itu ya sifatnya prinsip, ya Allah mewahyukan gitu, tetapi ada 1, 2, bahkan banyak ayat-ayat itu yang ketika turun memang ternyata turunnya itu karena dalam rangka merespon, menjawab persoalan yang terjadi pada saat itu. Jadi kelompok ini, kelompok Islam historis ini berarti Islam dapat menjadi fenomena sosial yang sifatnya nanti bersifat aplikatif atau Islam praktis. Contoh ya terkait dengan ini, terkait ayat yang berbicara tentang arah kiblat, ya, bahwasanya dulunya umat Islam Rasulullah beserta sahabat kan pernah mengalami kegalauan yang luar biasa karena belum turun terkait dengan bagaimana umat Islam ketika beribadah itu menghadapnya kemana. Selama ini, selama Rasulullah diwahyukan untuk beribadah itu masih mengikuti tradisi syariat yang terdahulu, yaitu ketika sholat itu menghadap ke ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian seiring berjalannya dengan waktu, banyak cemoohan dari orang-orang kafir dan seterusnya, banyak peristiwa yang melingkupinya, pada akhirnya turunlah ayat yang menjawab kegalauan Rasulullah. Ternyata umat Islam dalam rangka menjalankan ibadah sholat begitu tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa tetapi menghadap ke Masjidil Haram. Akhirnya kan ayat yang turun ini sifatnya aplikatif, langsung diterapkan. Yang dulunya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian karena ayat ini turun dilatar belakangi oleh beberapa sebab tadi, ya, maka kemudian ketika ayat ini turun ya sifatnya aplikatif gitu. Maka ini kemudian bicara mengenai Islam historis, sehingga Islam ini merupakan produk sejarah gitu. Jadi artinya tidak bisa lepas dari sejarah yang ada. Selanjutnya adalah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya terkait dengan keterkaitan antara normativitas dan historisitas dalam studi keislaman itu ada nggak kaitannya? Tentu antara normativitas dan historisitas itu sangat berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Ini dapat dibuktikan bahwa semua ilmu pengetahuan itu kan sumbernya dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas. Jadi sebetulnya sumber ilmu pengetahuan itu ya Al-Quran itu sendiri. Monggo dibuktikan ilmu biologi, geografi, dan seterusnya itu sebetulnya sumbernya ada di dalam Al-Quran. Tinggal manusianya mampu nggak memahami, menjangkaunya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan sebetulnya memang ada ilmu tersendiri yang membahas secara khusus tentang sejarah, yang di dalamnya membahas tentang topik-topik kesejarahan. Tetapi kan sumbernya tetap Al-Quran sebetulnya. Jadi indikasi-indikasinya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana skill manusia mampu memahami, menangkap pesan tersirat dan tersurat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi tetap ada keterkaitan antara normativitas dan historisitas. Dan selain itu, antara normatif dan historis itu sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena normatif ini kan berisi tentang masalah ketuhanan, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Islam normatif itu ya sebetulnya identik dengan masalah ketuhanan, di mana masalah ketuhanan itu tidak bisa ditawar. Ini sudah final, tidak bisa dikritik, artinya sudah
mutlak kebenarannya, sudah absolut kebenarannya. Sedangkan historis ini kan bersifat berisi tentang nilai-nilai kesejarahan, di mana semua sejarah Islam tentu Allah yang menghendaki, ya. Inti dari keterkaitan antara normativitas dan historisitas adalah bahwasanya semua ilmu pengetahuan baik agama maupun ilmu umum itu semuanya merujuk dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang Al-Quran dan hadis itu sifatnya adalah sangat normatif gitu. Jadi sudah bagus, sudah final kebenarannya, sudah mutlak kebenarannya. Kira-kira itu pengantar ya terkait dengan pemahaman studi Islam. Bahwasanya sebelum kita membahas terkait dengan metode pendekatan apa yang harus dipakai oleh kita dalam mengkaji Islam, maka lebih baik di awal kita mahasiswa, teman-teman mahasiswa sudah betul-betul memiliki pemahaman yang utuh ya. Jadi sehingga nanti panjenengan tidak terkotak-kotakkan, bahwasanya harus bisa membedakan kita itu sedang bicara mengenai Islam atau pemahaman tentang Islam. Kita itu sedang bicara tentang teks atau konteks ya. Kita itu sedang bicara tentang Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an. Nah, ini harus bisa membedakan begitu, sehingga nanti truth claim atau menganggap bahwasanya yang lain salah, mengklaim bahwasanya dirinya lah yang paling benar, ini kan harus dikaji kembali begitu. Karena kita tahu bahwasanya pemahaman umat Islam terhadap Islam itu tentu sifatnya relatif. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita perdalam lagi dalam diskusi. Monggo nanti kalau ada yang ditanyakan silakan dipertajam kembali dengan banyak membaca di dalam buku-buku yang lain, referensi yang lain, banyak yang mengkajinya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.